Sabtu 23 Oktober 2021. Salam sukacita bagimu saudara dan saudariku seiman. Saya yakin bahwa Anda sekalian pasti pernah mendengar kisah tentang keutamaan hidup Mahatma Gandhi berikut ini. Suatu waktu, Mahatma Gandhi bertemu dengan seorang profesor yang ingin menguji dirinya. Profesor itu mengajukan sebuah pertanyaan sederhana kepadanya. Bunyinya demikian: jika di jalan kamu diminta untuk memilih antara uang dan kebijaksanaan, apakah yang akan kamu pilih? Dengan tegas Gandhi menjawab, "Saya akan memilih uang." Mendengar jawaban Gandhi, sang profesor itu segera menyimpulkan bahwa Gandhi adalah seorang materialis dan tidak layak diteladani karena pilihannya itu. Kemudian, sang profesor pun membandingkan pilihannya dengan pilihan Gandhi. Katanya dengan nada penuh keangkuhan, "Kalau dihadapkan pada uang dan kebijaksanaan, saya tentu akan memilih kebijaksanaan." Namun tidak disangkanya, ternyata Gandhi memiliki alasan tersendiri di balik pilihannya tadi. Secara mengejutkan, Gandhi berkata, "Lazimnya terjadi adalah orang akan selalu memilih untuk mengambil sesuatu yang belum ia miliki." Gandhi tersenyum dan profesor itu pun tertegun. Jawaban yang sangat sederhana, tetapi telah menjadi pukulan telak bagi sang profesor. Saudara dan saudariku seiman, seperti sang profesor yang begitu cepat untuk menghakimi Gandhi, demikianlah diri kita dalam relasi pergaulan sehari-hari. Kerap kali kita merasa bahwa kita adalah orang-orang terbaik yang paling dikasihi Tuhan. Akibatnya, ketika sesama mengalami kesulitan di dalam hidup atau memilih sebuah sikap yang berbeda sama sekali dengan pilihan kita, kita menganggap mereka adalah orang-orang salah dan berdosa. Sedangkan kita adalah orang-orang benar dan pilihan kitalah yang paling tepat. Tampilan hidup semacam ini sungguh tidak bijaksana dan amat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka dalam Injil hari ini, yang diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9, Yesus menasihatkan para pengikutnya agar hendaknya mereka tidak berpikiran dangkal saat menilai kematian orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan orang-orang yang tertimpa menara dekat Siloam. Kematian yang amat mengenaskan dari orang-orang ini, menurut Yesus, sesungguhnya perlu dimaknai lebih mendalam lagi, yakni bukan hanya karena alasan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, sehingga mereka mengalami kejadian tersebut. Makna dari peristiwa itu tidak sesederhana demikian. Bagi Yesus, dosa memang dapat mendatangkan kematian. Tetapi alangkah lebih penting untuk memahami pertobatan terhadap dosa yang telah dilakukan. Sebab keselamatan itu terletak pula pada niat yang teguh untuk mau bertobat. Seperti pemilik kebun yang memberi kesempatan kepada pohon ara untuk tetap hidup walaupun belum kunjung berbuah, Allah juga memberi banyak kesempatan kepada kita untuk terus mengusahakan perubahan hidup yang lebih berarti lagi. Allah berbuat demikian dengan alasan karena kalau kita bertobat, kita akan selamat. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat dan lebih suka untuk tidak menghasilkan buah kebaikan dalam hidup bersama, maka nanti kita akan binasa karena kelalaian sendiri. Jadi, seseorang dinilai berdosa atau tidak berdosa bukan dari cara dia wafat, tetapi
dari keseriusannya untuk memaknai nilai pertobatan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, pertanyaan reflektif bagi kita seturut pesan Injil hari ini amat sederhana, yakni, sudahkah kita mengusahakan pertobatan? Patut diakui bahwa selama ini kita tidak begitu serius untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada pertobatan yang mendalam. Bahkan, ada di antara kita yang kadang merasa bahwa tidak berdosa sedikit pun, sehingga sama sekali tidak memerlukan sakramen tobat dari gereja. Sungguh disayangkan adanya keadaan semacam ini, sebab dosa yang dibiarkan begitu saja, tanpa diakui dan mohon diampuni oleh Allah, akan membuat hidup kita menjadi kurang produktif. Kita menjadi orang yang tidak berkembang sedikit pun dalam hidup harian, karena seluruh karya kita dirusaki oleh dosa yang berintensi buruk. Padahal yang paling kita butuhkan adalah rahmat Allah semata. Karena itu, mari bertobat dan jangan tunda lagi, sebab tiada seorang pun yang tahu akan batas waktunya di dunia ini. Tuhan selalu meminta kita berubah dan berbuah, bukan saling menghakimi satu sama lain. Maka lakukanlah segera. Tuhan memberkati kita sekalian.